warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, alhamdulillah, semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa di dalam hati dimulai. Selesai. Oke, hari ini ada yang tidak hadir. Oke, alhamdulillah ya, semoga kita selalu sehat-sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang bab 3. Ada yang tahu bab 3 tentang apa? Oke, hari ini kita akan membahas perubahan sosial dan budaya ya. Jadi di setiap masyarakat pasti selalu mengalami namanya perubahan sosial dan budaya. Oke, kita lihat slide pertama. Jadi pengertian perubahan sosial budaya adalah gejala yang umum karena setiap masyarakat atau selama masyarakat itu tetap ada, sudah pasti akan mengalami perubahan-perubahan ya. Jadi di sini kita lihat bahwa setiap masyarakat pasti akan selalu berubah dari zaman ke zaman. Zaman dahulu, zaman sekarang pasti berbeda ya. Oke, mulai dari apa? Tata bicara ya. Terus mulai dari pengetahuan, iptek dan semuanya ya. Oke. Kedua kita lihat slide-nya. Pengertian perubahan sosial budaya itu terdapat berbagai ilmuwan yang mengungkapkan. Pertama, menurut Surjono Dirjosisworo. Kedua, menurut Mike Ewert. Ketiga, menurut Kingsley Davis. Dan terakhir, menurut Selo Sumarjan. Nah, ini adalah pakar-pakar yang mengungkapkan tentang pengertian perubahan sosial budaya. Tadi adalah pengertian sosial, perubahan sosial. Nah, sekarang kita melihat tentang pengertian perubahan budaya. Oke, kita lihat. Perubahan budaya adalah perubahan unsur-unsur kebudayaan karena perubahan pola pikir masyarakat sebagai pendukung kebudayaan. Nah, jadi budaya yang ada di masyarakat itu pasti berbeda ya. Contohnya apa? Pada zaman dahulu pada zaman dahulu masih ada budaya, misalnya budaya sekaten. Nah, sekarang masih ada? Mungkin masih ada, tapi ada yang sudah mulai meninggalkan ya. Seperti itu. Nah, tadi kita mempelajari tentang pengertian perubahan sosial dan perubahan budaya. Oke. Sekarang kita mempelajari apa sih hubungannya Bu antara perubahan sosial dan perubahan budaya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Perubahan kebudayaan yang diikuti dengan perubahan sosial. Perubahan kebudayaan yang tidak diikuti perubahan sosial. Jadi kalau perubahan sosial terjadi, otomatis perubahan kebudayaan itu akan mengikuti. Tetapi jika perubahan kebudayaan itu berubah, tidak diikuti dengan perubahan sosial budaya. Nah, itu adalah hubungannya antara perubahan sosial dan perubahan budaya. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang pengertiannya. Nah, sekarang kita mempelajari tentang bentuk-bentuknya. Oke, kita lihat. Pertama, ya, kita lihat di slide. Perubahan sosial budaya yang direncanakan dan tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan atau dikehendaki merupakan perubahan sosial dan kebudayaan yang telah direncanakan sebelumnya oleh pihak yang akan mengadakan perubahan. Nah, kedua, perubahan yang tidak direncanakan atau dikehendaki merupakan perubahan yang berlangsung di luar kehendak masyarakat. Ya. Contohnya, perubahan yang tidak direncanakan itu apa? Ya, pengangguran, ya, yang tidak direncanakan. Nah, pengangguran itu akan mengakibatkan adanya kesenjangan dalam masyarakat. Oke. Nah, perubahan yang direncanakan contohnya apa? Seperti industrialisasi itu ya, direncanakan oleh masyarakat itu sendiri ya. Oke.
Tadi perubahan sosial budaya yang direncanakan dan tidak direncanakan. Kedua, ada perubahan secara lambat dan secara cepat. Kita lihat di slide. Perubahan secara lambat atau lebih kita kenal adalah evolusi, merupakan perubahan sosial budaya yang memerlukan waktu yang relatif lama dan melalui tahap-tahap yang saling mengikuti secara lambat. Sedangkan perubahan budaya secara cepat atau yang lebih kita kenal adalah revolusi, merupakan perubahan sosial budaya dalam masyarakat yang terjadi relatif cepat dan menyangkut sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Oke, sekarang kita contohnya. Perubahan secara lambat apa contohnya? Oke, contohnya adalah masyarakat Baduy. Ya, tahu masyarakat Baduy? Ya, masyarakat Baduy itu adalah masyarakat yang tidak mengalami perubahan. Ya, walaupun mengalami perubahan secara lambat. Contohnya di masyarakat Baduy itu tidak menggunakan sabun dalam mandi, ya, dan dia juga baru-baru ini mengenal uang, sebelumnya tidak mengenal, ya, itu perubahan secara lambat. Nah, bagaimana yang berubah secara cepat? Contohnya adalah revolusi Kuba, ya, dan adanya industrialisasi yang ada di kota-kota besar. Nah, itu berubah secara cepat dan lambat. Oke, selanjutnya kita lihat di slide. Ada perubahan sosial yang pengaruhnya kecil dan pengaruhnya besar. Ya. Perubahan sosial dan budaya yang pengaruhnya kecil merupakan perubahan yang terjadi tetapi tidak memberikan pengaruh apa saja bagi masyarakat. Sedangkan yang besar merupakan sosial dan budaya yang berlangsung membawa pengaruh yang langsung dan berarti bagi masyarakatnya. Oke, contohnya yang besar adalah proses industrialisasi. Nah, oke, contohnya yang kita bisa ambil adalah BSD, ya, kota BSD. Ya, dulu BSD itu tidak seperti sekarang. Ya, dulu BSD Bintaro itu masih daerah yang tergolong tidak banyak industrinya. Nah, kalau sekarang sudah mulai banyak, ya. Itu contohnya yang besar. Nah, contoh yang kecil adalah tentang model rambut, ya, model rambut dan seperti mode pakaian. Itu adalah perubahan secara kecil. Oke, selanjutnya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari perubahan sosial budaya. Ya, tadi kita sudah mempelajari tentang pengertiannya, ya, bentuk-bentuknya. Nah, sekarang kita mempelajari tentang faktor-faktornya yang menyebabkan perubahan sosial dan budaya. Kita lihat di slide. Oke, faktor-faktornya berasal dari dua. Pertama, berasal dari dalam masyarakat atau intern. Kedua, faktor dari luar masyarakat atau faktor ekstern. Faktor intern contohnya adalah perubahan jumlah penduduk, penemuan terbaru, terjadinya konflik dalam masyarakat, dan terjadinya pemberontakan atau revolusi. Oke, yang itu yang intern. Sedangkan yang ekstern yang berasal dari luar, contohnya adalah sebab-sebab berasal dari lingkungan alam, peperangan, dan pengaruh kontak dengan kebudayaan lain. Nah, itu adalah faktor-faktor dari perubahan sosial budaya dari intern dan dari ekstern. Oke, selanjutnya kedua, faktor-faktor yang mendorong perubahan sosial budaya. Pertama, kontak dengan masyarakat lain. Kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Ketiga, sikap menghargai hasil karya orang lain. Keempat, keinginan untuk maju. Kelima, toleransi. Keenam, sistem lapisan masyarakat yang terbaik. Selanjutnya, penduduk yang modern. Selanjutnya, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan. Dan terakhir adalah
nilai bahwa manusia harus selalu berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Oke, nah itu adalah faktor pendorong. Selain ada faktor pendorong, terdapat juga faktor penghambatnya. Ya, kita lihat di slide. Pertama, adanya kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Kedua, terhambatnya perkembangan iptek. Ketiga, adanya kepentingan yang tertanam kuat. Keempat, adanya rasa takut akan terjadinya kegoncangan sosial apabila menerima perubahan. Kelima, adanya prasangka buruk bahwa terhadap hal-hal baru itu membuat dampak yang negatif. Keenam, adanya hambatan yang bersifat ideologis. Ketujuh, adanya kebiasaan yang kolot. Dan yang terakhir adalah nilai bahwa hidup pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki. Nah, itu adalah faktor penghambatnya, ya. Jadi selain ada faktor pendorong dan ada faktor penghambat. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Jelas? Tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian, ya, pengertiannya, dampaknya, dan bentuknya. Oke. Tadi kita sudah mempelajari tentang pengertiannya, ya, bentuknya, dan faktor-faktornya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang dampaknya, ya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Akibat perubahan sosial dan perubahan budaya. Ada dua akibat yang ditimbulkan dari perubahan sosial budaya. Ada yang berakibat positif dan berakibat negatif. Oke, pertama kita akan mempelajari tentang akibat positifnya. Pertama, semakin eratnya integrasi dalam masyarakat. Kedua, dapat mengadopsi unsur-unsur kebudayaan dari masyarakat lain. Ketiga, dapat menambah kekuatan baru bagi perkembangan unsur-unsur sosial budaya yang telah ada. Keempat, meningkatkan kedewasaan masyarakat beradaptasi dengan berbagai situasi. Kelima, dapat mengubah pandangan masyarakat yang kurang sesuai dengan perubahan zaman. Dan terakhir, terjadinya modernisasi di segala bidang. Itu adalah akibat positif dari perubahan sosial budaya. Nah, sekarang adalah akibat negatif dari perubahan sosial budaya. Oke, kita lihat di slide. Pertama, terjadinya cultural lag. Kedua, terjadinya anomi. Ketiga, terjadinya mestizokultur. Keempat, terjadinya disorganisasi sosial yang ditandai dengan lunturnya penghayatan anggota masyarakat terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Kelima, menurunnya rasa solidaritas, tenggang rasa, dan gotong royong. Keenam, munculnya berbagai fenomena sosial. Oke, tadi adalah akibat positif dan akibat negatif yang ditimbulkan oleh perubahan sosial budaya, ya. Jadi perubahan sosial dan budaya di masyarakat itu sangat memberikan dampak bagi masyarakat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sudah jelas? Oke, kita ulang lagi. Ya. Tadi pertama kita mempelajari tentang pengertian perubahan sosial dan perubahan budaya. Oke. Yang kedua, kita mempelajari tentang bentuk-bentuk dari perubahan sosial budaya. Ada yang secara lambat dan cepat, dikehendaki dan tidak dikehendaki, ya. Ada yang direncanakan dan tidak direncanakan, ada yang bersifat besar dan kecil, yaitu bentuk dari perubahan sosial dan budaya. Nah, faktornya bisa bersifat dari intern dan ekstern, ya, yang tadi. Terus ada lagi akibatnya, ada akibat negatif dan akibat positif yang ditimbulkan oleh perubahan sosial budaya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Oke, Ibu harap semuanya sudah bisa memahami apa yang Ibu utarakan. Oke. Nah, sekarang kita lihat di slide ini adalah ada tugas individu, ya. Kita lihat di slide.
Tugas individunya adalah carilah satu topik perubahan sosial dan budaya yang terjadi di Indonesia. Lalu kalian bandingkan dengan masa lalu dan masa kini. Oke, masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Dan ketiga, setelah kalian bandingkan, kalian presentasikan melalui Zoom atau melalui video durasi 2 menit atau 5 menit. Contohnya bisa dilihat di sini. Kalian membahas tentang telepon. Nah, perbedaan zaman dahulu dengan sekarang. Zaman dahulu masih menggunakan telepon umum, sedangkan zaman sekarang sudah menggunakan handphone. Apa kelebihan dan kekurangan dari telepon umum? Kelebihannya tidak tergantung dengan gadget. Nah, kekurangannya tidak bisa berkomunikasi jarak jauh dengan orang lain. Nah, itu kelebihan dan kekurangan telepon umum. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan handphone. Kelebihannya akan memudahkan untuk berkomunikasi dengan siapapun dan tidak membutuhkan waktu dan biaya yang sangat besar. Kekurangannya akan membuat ketergantungan dengan gadget. Oke, itu nanti kalian kerjakan tugasnya secara individu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ibu akhiri saja pelajaran ini dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.